Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aula Ramadhani dengan NIM 240103143. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan database sistem pemesanan tiket bioskop. Penjelasan kali ini akan dimulai dari tabel tidak normal hingga proses normalisasi. Kemudian lanjut ke ERD dan diakhiri dengan penjelasan implementasi database serta kode SQL pembuatan tabelnya. Langsung saja kita ke tabel tidak normal atau 0NF. Pada tahap awal, tabel tidak normal atau 0NF, seluruh data masih digabungkan dalam satu tabel. Masalah yang muncul adalah adanya atribut bernilai ganda, contohnya kolom kursi yang berisi B7, B8 dalam satu baris transaksi. Kemudian struktur seperti ini menyulitkan pengolahan data dan dapat menyebabkan redundasi. Kemudian ke tabel normalisasi 1NF. Pada 1NF ini, setiap kolom harus memiliki satu nilai saja atau bersifat atomik. Karena itu, data kursi dipecah sehingga satu kursi dicatat dalam satu baris. Namun, pada tahap ini, data pelanggan dan film masih sering berulang. Kemudian, ke tabel normalisasi 2NF. Di 2NF ini, data mulai dipisahkan ke dalam tabel yang berbeda sesuai ketergantungannya. Dibuat tabel pelanggan, film, dan transaksi dan detail transaksi. Dengan pemisah ini, data pelanggan dan film tidak perlu ditulis berulang pada setiap transaksi. Lanjut ke 3NF. Pada 3NF ini, ketergantungan transitif dihilangkan, studio dipisahkan ke tabel tersendiri, lalu dibuat tabel jadwal underscore tayang yang menghubungkan film dan studio sekaligus menyimpan jam tayang. Tabel transaksi hanya menyimpan referensi ke pelanggan dan jadwal tayang. Kemudian lanjut ke 4NF. Pada 4NF ini, struktur database sudah optimal dan stabil. Setiap tabel hanya menyimpan data yang benar-benar saling terhubung, sehingga database menjadi lebih rapi dan konsisten. Kemudian setelah itu kita lanjut ke Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan hubungan antar tabel. Pertama, ada entitas pelanggan. Pelanggan memiliki ID underscore pelanggan sebagai primary key dan nama underscore pelanggan. Kemudian relasinya ke tabel transaksi adalah one to many, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya memiliki oleh satu pelanggan. Kemudian entitas film. Film memiliki ID underscore film sebagai primary key, serta atribut judul dan harga. Film tidak langsung berhubungan dengan transaksi, tetapi melalui tabel jadwal tayang. Ketiga, ada entitas studio. Studio memiliki ID underscore studio sebagai primary key. Studio juga terhubung ke transaksi melalui jadwal tayang. Yaitu keempat, ada entitas jadwal underscore tayang. Jadwal tayang merupakan penghubung antar film dan studio. Satu film dapat memiliki banyak jadwal tayang, dan satu studio juga dapat digunakan pada banyak jadwal. Jadwal tayang memiliki ID underscore jadwal sebagai primary key serta foreign key ke film dan studio. Yang terakhir, yang kelima, ada entitas transaksi. Transaksi memiliki ID underscore transaksi sebagai primary key serta foreign key ke pelanggan dan jadwal tayang. Relasinya adalah pelanggan ke transaksi, yaitu one to many. Kemudian jadwal tayang ke transaksi juga one to many. Yang terakhir ada entitas detail underscore transaksi. Detail transaksi menyimpan kursi yang dibeli. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi karena satu transaksi bisa membeli lebih dari satu kursi. Entitas ini menyelesaikan masalah kursi ganda pada tabel tidak normal. Lanjut, kita ke pembuatan database. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu SQL dari tabel pelanggan. Di sini pertama kalian buka sum, lalu aktifkan
MySQL dan Apache. Kemudian pada MySQL itu klik admin untuk mengakses PHP MyAdmin. Selanjutnya kalian masukkan nama database yang ingin dibuat, lalu klik create untuk membuat database kalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan SQL untuk tabel pelanggan. Di sini ada create tabel pelanggan yang artinya membuat tabel pelanggan. Kemudian ID underscore pelanggan varchar 10 itu digunakan karena ID pelanggan berupa kombinasi huruf dan angka serta PLG 001 itu panjangnya 10 karakter sudah cukup. Kemudian primary key berarti ID pelanggan bersifat unik dan menjadi identitas utama pelanggan. Lalu nama underscore pelanggan varchar 100 digunakan untuk menyimpan nama pelanggan dengan panjang maksimal 100 karakter. Kemudian not null itu artinya nama pelanggan wajib diisi. Dan lanjut ke engine sama dengan InnoDB dipakai karena mendukung relasi antar tabel. Kemudian lanjut ke tabel yang kedua, tabel film. Di sini ada perintah untuk membuat tabel film yaitu create tabel film. Di situ ada perintah ID underscore film varchar 100 primary key, yang dimana ID underscore film sebagai primary key dan bertipe varchar karena ID film bukan angka murni. Lalu judul underscore film varchar 150 itu karena judul film bisa cukup panjang, jadi membutuhkan maksimal 150 karakter. Lalu ada harga INT karena harga berupa angka bulat dan wajib diisi. Lalu kita ke tabel studio. Di tabel studio ini ada perintah untuk membuat tabel create tabel studio. Lalu ID underscore studio varchar 10 primary key itu yang artinya di mana ID underscore studio sebagai primary key dengan tipe varchar karena format ID text. Lalu studio varchar 50 menyimpan nama studio dan wajib diisi. Lanjut tabel jadwal tayang. Create tabel jadwal underscore tayang artinya membuat tabel jadwal underscore tayang. Di situ ada ID underscore jadwal sebagai identitas unik jadwal, ID underscore film dan ID underscore studio sebagai foreign key untuk menghubungkan film dan studio. Kemudian jam underscore tayang itu menggunakan time karena data berupa jam tayang dan wajib diisi. Selanjutnya, tabel transaksi. Di sini tabel transaksi dibuat dengan perintah create tabel transaksi. Di situ ada ID transaksi yang dimana sebagai primary key transaksi, tanggal underscore transaksi date karena menyimpan tanggal transaksi. Jadi kita membutuhkan kategori date. Kemudian ID underscore pelanggan dan ID underscore jadwal itu sebagai foreign key. Lalu metode underscore bayar varchar 30 itu karena berisi teks pendek sekitar maksimal 30 karakter. Kemudian ada total bayar di mana kategorinya INT karena berupa angka total pembayaran. Lanjut ke tabel detail transaksi. Create tabel detail underscore transaksi artinya membuat tabel detail underscore transaksi. Kemudian ID underscore detail itu sebagai primary key dengan detail transaksi. Kemudian ID underscore transaksi itu sebagai foreign key ke tabel transaksi. Lalu kursi varchar 10 itu karena format kursi berupa huruf dan angka seperti A10. Jadi varchar 10 itu sudah cukup untuk mengisikan format kursi. Jadi setiap kursi dicatat satu baris agar tidak melanggar normalisasi.
Oke, jadi itu adalah tabel-tabel yang saya buat pada studi kasus ini. Sebagai kesimpulan, normalisasi membantu menghindari redundasi data. ERD menjelaskan hubungan antar entitas dan implementasi SQL memastikan struktur database tersusun dengan baik menggunakan primary key dan foreign key. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.